Mei tahun 2025 pukul 8 sampai 11 WIB di kantor PT Aneka Rasa, lantai 1 Kota Cianjur. Pada pagi kali ini, kita akan mengadakan rapat rutin yang akan membahas tentang persaingan penjualan. Sebelum memulai rapat, pada kali ini, perkenalkan nama saya Nin Alfi yang akan membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu proses registrasi, yang kedua pembukaan, selanjutnya sambutan dari pembina rapat yaitu Bapak Ismail Latif, selanjutnya laporan dari kepala divisi, lalu diskusi tanya jawab dari masing-masing bagian, pembahasan solusi, dan yang terakhir proses penutupan dan doa. Nah, itu adalah susunan acara rapat pada pagi hari ini. Sebelum memulai acara pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita buka dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk acara selanjutnya ada sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Ismail Latif selaku pembina rapat. Untuk Bapak Ismail, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatnya kita semua dapat berkumpul di pagi hari ini. Dan terima kasih banyak pada seluruh rekan-rekan yang sudah hadir. Pada rapat kali ini kita akan membahas tentang persaingan penjualan. Semoga dengan adanya rapat kali ini bisa menambah kinerja perusahaan agar menjadi perusahaan yang lebih baik. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada Bapak Direktur atas sambutan yang telah diberikan. Acara selanjutnya yaitu laporan dari divisi di bidang produksi dan pemasaran, yaitu Ibu Dini. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Ibu Alfi. Di sini saya akan menjelaskan masalah yang sedang kami alami di bidang produksi dan pemasaran. Penjualan mengalami strategi penurunan dalam 3 bulan terakhir. Yang kedua, ada persaingan di pasar semakin ketat. Analisis persaingan penjualan. Faktor penyebab yaitu kompetitor menawarkan harga lebih murah, produk pesaing memiliki inovasi lebih cepat, promosi dan distribusi kompetitor lebih agresif. Dampaknya yaitu penurunan pangsa pasar, menurunnya margin keuntungan, dan loyalitas pelanggan menurun. Yang selanjutnya, kendala di bidang produksi yaitu permasalahan kualitas produk yang kurang konsisten disebabkan oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Dari sisi internal, perencanaan produksi yang tidak efektif menjadi salah satu akar masalah. Hal ini mencakup ketidaktepatan dalam penjadwalan, kurangnya koordinasi antar departemen, serta kapasitas produksi yang tidak disesuaikan dengan permintaan pasar. Selain itu, penawaran SOP yang tidak konsisten serta kurangnya pengawasan dalam setiap tahap produksi turut memperbesar resiko ketidaksesuaian standar kualitas. Yang selanjutnya yaitu dari sisi eksternal. Keterlambatan pasokan bahan baku menjadi tantangan utama. Keterlambatan ini menyebabkan gangguan pada alur produksi dan seringkali memaksa penggunaan bahan alternatif yang kualitasnya tidak setara. Selain itu, ketergantungan pada satu atau dua pemasok tanpa rencana kontingensi memperparah risiko keterlambatan dan menurunnya fleksibilitas operasional. Selanjutnya, kendala yang dialami di bidang pemasaran yaitu strategi kurang matang. Perencanaan strategi yang tidak berbasis data dan riset pasar menyebabkan kampanye yang tidak tepat sasaran. Banyak keputusan diambil secara reaktif, bukan proaktif, sehingga sulit untuk menetapkan positioning yang kuat atau direferensiasi produk di pasar yang kompetitif. Selain itu, tidak adanya tujuan yang jelas, smart goals. Sekian laporan dari saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Alfi. Baik, terima kasih Ibu Dini atas laporan yang sudah diberikan. Selanjutnya laporan dari Divisi Keuangan kepada Ibu Yuli, kami persilakan. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya ada kendala di bidang keuangan. Penurunan pendapatan kotor penyebabnya yaitu yang pertama ada penjualan menurun akibat strategi pemasaran yang kurang efektif. Yang kedua, permintaan pasar yang lesu atau tidak sesuai dengan proyeksi. Dan yang terakhir, ada gangguan distribusi atau keterlambatan pengiriman produk
perusahaan menurun mempengaruhi seluruh aliran kas. Sekian laporan dari saya. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Ali. Baik, terima kasih kepada Ibu Yuli atas laporan yang sudah diberikan. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu sesi diskusi, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan mengusulkan solusi terkait masalah yang dihadapi. Saya mengusulkan untuk mengatur jadwal produksi yang efisien, seperti buat perencanaan produk baru atau produksi harian, dan aku juga mingguan juga bisa. Dan juga berdasarkan permintaan pasar, jadi setiap permintaan pasar itu harus dicatat per minggu atau per harinya. Juga hindari overproduksi yang bikin stok menumpuk. Nah, itu menjadi salah satu penyebab atau dampak dari masalah tersebut. Nah, selanjutnya adalah perbaiki kualitas bahan baku. Yang pertama, evaluasi pemasok supaya secara berkala. Nah, selanjutnya untuk solusi permasalahan untuk pemasaran, di sini saya menyarankan agar melakukan media sosial aktif seperti Instagram, TikTok, atau Facebook, karena sekarang kan zamannya digital. Nah, jadi itu sebagai sarana untuk promosi gitu. Nah, ada tambahan lain? Menurut saya, tingkatkan branding seperti buat logo, warna, dan gaya komunikasi yang konsisten dan profesional. Bagaimana kalau kita ambil keduanya saja? Setuju. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu perbaiki kualitas bahan baku. Nah, dengan melakukan evaluasi pemasok atau supplier agar bahan bakunya itu selalu premium gitu. Nah, selanjutnya gunakan bahan baku dari sumber yang lebih terpercaya dan efisien. Dan selanjutnya buat stok minimal agar tidak tergantung pengiriman mendadak. Mungkin itu hanya yang bisa saya sampaikan. Baik, saya rasa sepertinya sudah tidak ada lagi yang ingin menambahkan. Oke, terima kasih kepada staf produksi, pemasaran, dan keuangan yang sudah menyampaikan pernyataan-pernyataannya. Jadi dapat disimpulkan, pokok-pokok pembahasan yang didapat adalah: yang pertama, tingkatkan penjualan; yang kedua, perbaiki strategi promosi; yang ketiga, tingkatkan branding; yang keempat, atur jadwal produksi yang efisien; dan yang terakhir, perbaiki kualitas bahan produk. Selanjutnya tibalah kita di acara penutupan dan doa. Sebelum acara ini diakhiri, marilah kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Dan selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan PT Aneka Rasa yang sudah hadir pada rapat hari ini. Dan terima kasih untuk Bapak Ismail selaku Direktur Utama dan tim pimpinan rapat yang sudah hadir sehingga rapat dapat berjalan dengan lancar. Baik, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.